Guru penggerak semangat membara, angkatan 11 dari Lingga. Inovasi terus tak pernah redup, menyulut semangat generasi muda. Bersama-sama kita bergerak, calon guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayani Kalasari. Saya merupakan CDP angkatan 11 dari Kabupaten Lingga. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 3 Senayan dan sekarang sudah menjadi satu Batu Sempur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan kerja saya, yakni Bapak Ahmad Rifaldi. Nah, beliau merupakan salah satu guru yang mengajar bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris tingkat lanjut. Assalamualaikum Pak Rifal, apa kabar Pak? Salam Bu, alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah saya baik juga Pak. Nah, saya minta waktunya sebentar ya Pak, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, sebelumnya nanti akan saya jelaskan tujuan dari kegiatan ini dan kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti ya Pak. Boleh ya Pak? Ya. Oke. Nah, kegiatan kita ini merupakan kegiatan pra-observasi di mana kegiatan ini merupakan rangkaian awal dari kegiatan supervisi akademik. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya proses supervisi akademik. Akan tetapi untuk percakapan pra ini tujuannya lebih kepada untuk membantu Pak Rifal sendiri agar lebih siap nanti Pak ketika Bapak masuk ke dalam kelas. Seperti itu. Bapak, pertanyaan saya pertama nih Pak, nanti Bapak akan masuk di kelas berapa? Saya akan masuk di kelas 11 F2 Bu. Oke, 11 F2 ya Pak ya. Kemudian untuk materinya sendiri apa Pak? Materinya nanti narrative tag, spesifiknya ke legend, text legend. Materinya naratif legend Ya. text seperti itu. Nah, baik Pak, kira-kira pada saat Bapak mengajar nanti tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa? Tujuan pembelajaran yang saya capai pertama anak-anak bisa mengerti what is the legend text, apa itu text legend, dan juga secara umum narrative itu teks apa. Kedua, mereka bisa memahami general structure of the text dan juga language features of the text. Juga mereka bisa mendapatkan explicit and implicit information dari teks tersebut. Oke, baik. Berarti Bapak sudah memiliki ini 4 tujuan pembelajaran ya Pak ya. Di sini Bapak yang pertama, anak-anak dapat memahami apa itu text legend. Kemudian mereka bisa menemukan nanti struktur Ya. dan good features, dan yang terakhir mereka mampu menemukan informasi ya Pak ya, implisit dan eksplisit dari teks yang mereka baca. Oke Pak, baik. Selanjutnya Pak, ketika Bapak mengajar nanti, Bapak memakai model pembelajaran yang mana? Insya Allah saya nanti akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apakah Bapak punya strategi khusus pada pembelajaran nanti? Untuk nanti, insya Allah saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses, konten dan juga produk, Bu. Oke. Dalam hal ini saya akan menggunakan learning session sebagai strategi pembelajarannya. Di sana saya akan menyediakan nantinya sumber pembelajaran audio dan juga video pada peserta didik dan juga bacaan. Jadi mereka disediakan sumber pembelajaran, mereka nanti akan menggunakan smartphone mereka untuk men-scan barcode yang sudah disediakan dan nantinya terhubung kepada sumber pembelajaran audio, video, dan bacaan yang sudah saya sediakan. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Sepertinya memang persiapannya sudah sangat matang ini Pak. Kemudian Bapak juga menyebutkan tadi Bapak menyediakan sumber belajar seperti itu Pak ya.
dan sebab belajarnya sudah sesuai dengan gaya belajar siswa, ada yang audio, video, dan juga bacaan. Biasa sekali ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih Pak. Untuk penilaian sendiri Pak, bagaimana nanti? Penilaiannya saya akan melakukan penilaian pengetahuan Bu, mengenai pemahaman peserta didik terhadap apa yang sudah dipelajari hari itu, termasuk juga nanti mendapatkan informasi implisit dan implisit, dan penilaian sikap Bu. Jadi penilaian sikap ini nanti diambil ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, sejauh mana mereka aktif di dalam pembelajaran dan juga mampu bekerja sama bersama tim, termasuk juga dalam penilaian individu, kita individu dan juga kerja sama tim. Oke, baik. Jadi penilaiannya sudah lengkap ya Pak. Ada penilaian tentang pengetahuan, akan diberikan berupa soal terkait dengan pemahaman. Kemudian juga ada penilaian sikap yang akan Bapak nilai nanti pada saat jalannya proses pembelajaran dan juga saat melakukan diskusi. Oke, luar biasa ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, pada saat kegiatan observasi nanti, Bapak inginnya saya observasi lebih spesifik di bagian mana nih Pak? Untuk nanti mungkin saya lebih memilih untuk lebih fokus pada interaksi dengan peserta didik. Jadi tujuannya kenapa saya memilih interaksi dengan peserta didik, biar mereka bisa membangkitkan keaktifan mereka, juga dapat lebih banyak terlibat di dalam pembelajaran. Jadi mereka tidak pasif di dalam pembelajaran. Baik Pak, berarti nanti pada saat observasi saya akan lebih spesifik dan memfokuskan pada saat interaksi Bapak dengan siswa, apakah siswanya sudah aktif atau belum, seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, kayaknya kita juga sudah hampir di penghujung waktu nih Pak. Apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita yang singkat tadi? Saya dapat menyimpulkan bahwa saya ini dapat membantu saya Bu dalam melakukan pembelajaran di kelas. Ya, jadi mungkin ada hal-hal yang jadi terlupakan bagi saya. Nah, ini sebagai pengingat, ya, untuk dapat diaplikasikan di dalam pembelajaran. Seperti ada tadi tunjang pembelajaran, apa ada terlupa, dan dengan ada ini kembali teringat. Bapak, nah kemudian Pak, harapan Bapak setelah harapan Bapak dari kegiatan observasi kita yang percakapan terakhir kita lakukan ini apa Pak? Menurut pandangan saya, observasi ini memang harus dilakukan sebab seperti yang saya sampaikan tadi, ya, itu bisa lebih memantapkan persiapan kita sebelum memasuki kelas. Oke, baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan percakapan terobservasi? Ya, saya sangat senang Bu, sebab ini cukup membantu saya dalam melakukan pembelajaran nanti. Oke, baik Pak, jadi senang dan juga merasa terbantu ya Pak. Jadi mudah-mudahan nanti observasinya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan di RPP. Nanti Bapak akan bertemu lagi setelah Bapak melakukan pembelajaran di percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Attention please. Before study, let's pray. Your handphone to scan the barcode. Semuanya dalam keadaan baik ya, walaupun mungkin pastinya mungkin di rumah kalian mungkin sedang tidak baik saja, kalian berusaha untuk baik saja di pelajaran di sekolah. Can you clap for your continue our step lesson today. This is our kesepakatan kita pertama kita sama menghargai, walaupun mungkin nanti
ada yang berbeda pendapat, ya, di dalam sebuah grup nanti kita saling ya. Yang kedua, be aktif artinya aktif dalam pembelajaran. Jadi ada ikut sertaan di dalam pembelajaran. And then cleanly, ya, menjaga kebersihan. Dan satu lagi yang mungkin yang tertinggal sini, please use your handphone based on my instruction, ya. Jadi kalau ada instruksi dari Pak, kalian boleh menggunakan handphone. Okay, next part, please read this question. Okay, ya, baca. What have we studied? Di activity itu. Oke, ya. Yang belum diisi. Ya. Yang dijawab jawaban. Oke. Oke, stop your activity and attention to the whiteboard. Nah, silakan disimpan HP-nya. Okay, before we close our class, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we member 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai narrative text. What is narrative text? Narrative text is a text that tells a story about series of events in sequence chronology that are connected. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haini Kalasari. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lingga. Saat ini saya mengajar di salah satu SMA negeri di Kabupaten Lingga, yakni SMK Negeri 1 Bakun Sempur. Adapun mata pelajaran yang saya ampu saat ini adalah bahasa Inggris. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, dan pada hari ini saya juga ditemani oleh rekan guru saya, yakni Bapak Ahmad Fadli yang mengajar bahasa Inggris tingkat lanjut. Kemudian juga saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yakni Bapak Harizon. Selamat pagi Pak Harizon dan Pak Eka. Terima kasih atas waktunya dan komunikasinya. Baiklah, langsung saja kita pada sesi percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Pak Eka, apa kabar? Bapak Ibu sendiri. Baik Pak, kita bertemu kembali pada yang terakhir dari supervisi akademik yang sudah kita lakukan kemarin. Kemarin dari tahapan awal ada kegiatan perayaan, kemudian kita juga sudah masuk kelas, saya sudah mau melihat Bapak mengajar di kelas, dan kita masuk ke yang terakhir, yakni percakapan pasca observasi. Jadi saya minta Bapak ya, Bapak bersedia Pak? Terima kasih sebelumnya. Nah, kita langsung saja Pak ke pertanyaan saya yang pertama. Setelah Bapak melakukan kegiatan observasi mengajar di kelas kemarin, bagaimana perasaan Bapak? Jujurnya setelah melakukan pembelajaran kemarin saya merasa excited baik, sebab saya juga mendapatkan kita nanti mempersiapkan sesuatunya yang lebih, yaitu perangkat ajar, media pembelajaran, dan juga masukan-masukan yang diberikan oleh saya atas program yang kita jalankan. Jadi saya sangat senang dan juga excited untuk menjalankan aktivitas pembelajaran. Saya tadi tidaknya senang dan sudah melalui rangkaian
Pak, kalau boleh kita flashback sedikit Pak untuk ujian pembelajaran, kelas yang masih kemarin, materinya boleh Bapak ceritakan sedikit. Materi pembelajaran saya di kelas 11 ini, semester 1 ini, semuanya berkaitan dengan narrative text, cuma spesifiknya lebih ke legend. Ya. Dan kan tujuan pembelajarannya ada 2, pertama pengetahuan, itu psikologi mengidentifikasi pertama mengenai what is the legend text, itu di post of the legend text, dan general structure-nya bagaimana, itu bahasaannya. Yang kedua, anak-anak diminta untuk menganalisis kemampuan mereka di dalam get the information about the text, mendapatkan informasi berdasarkan teks yang diberikan kepada siswa. Baik Pak, jadi kemarin Bapak sudah masuk di kelas 11, materinya teks legend, kemudian Bapak ada 2 tujuan pembelajaran yang dicapai, dan identifikasi teks legend, kemudian menganalisis secara tepat ya Pak. Kemudian kalau boleh flashback kembali Pak, kalau kemarin Bapak ada menyebutkan hal spesifik yang Bapak ingin saya observasi. Yang saya ingin observasi kemarin yang lebih fokusnya kepada keterlibatan peserta didik secara menyeluruhan, jadi mereka benar-benar semuanya terlibat di dalam pembelajaran secara aktif. Walaupun sebenarnya di dalam aplikasinya hal-hal lain juga diterapkan seperti kesepakatan kelas dan sebagainya. Jadi saya ingin memfokuskan bagaimana peserta didik terlibat aktif di dalam pembelajaran dan mereka enjoy terhadap learning proses yang terjadi di pelajaran tersebut. Jadi tadi kita sudah mengenal sedikit ujian pembelajaran, kemudian materi yang ingin saya observasi. Nah, menurut Bapak dari area pengembangan yang sudah Bapak sebutkan tadi, menurut Bapak sendiri, bagaimana Bapak menilai performa Bapak saat mengajar terkait dengan area pengembangan dan langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan? Mungkin karena persiapannya sangat optimal ya, juga bimbingan daripada sendiri. Selama ini saya rasanya bersemangat dan juga bisa dikatakan pembelajarannya sangat menyenangkan ya. Bukan hanya menurut saya, tapi meskipun dapat melihat bagaimana peserta didik memang terlibat aktif dan mereka enjoy di dalam learning proses. Jadi semuanya tak terlepas dari persiapan yang dilakukan, yaitu modulnya, KPD-nya, media pembelajaran, dan juga dikemas pembelajarannya secara menyenangkan dengan anak jadi excited dan enjoy. Oke, bagus sekali Pak. Jadi Bapak nampaknya sudah yang Bapak sebutkan tadi tujuannya sudah tercapai seperti itu Pak ya. Oke, baiklah. Nah, dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin Pak, menurut Bapak hal yang paling membuat Bapak puas di bagian ini? Ya. Oh ya, yang paling membuat saya puas itu tadi anak-anak memang mencair ya, mengalir seperti adanya, tapi mereka excited dan juga enjoy dalam pembelajaran. Itu yang membuat saya, poin itu yang nilai plus yang paling saya ada poin. Ya, anak-anak terlihat sangat antusias. Iya, antusias. Ya, itu juga memang Bapak pastinya. Oke, baik Pak. Kira-kira Pak dari proses pembelajaran kemarin itu, adakah Bapak menemui hambatan atau kendala? Kalau kendala di dalam pembelajaran saya ada malah kendala teknis di dalam mempersiapkan media pembelajaran seperti fokus dan sebagainya. Sebab memang kabel fokus itu memang sudah beberapa bulannya memang kendala. Jadi itu aja yang membuat masalah teknis persiapan sebelum pembelajaran. Itu juga bisa nanti kita berikan catatan pada sana untuk bisa adaptasi di kejadian serupa atau terjadi baik itu
dengan kegiatan seperti ini ataupun kita pembelajaran langsung. Oke, baik Pak. Berarti kalau dari sini untuk kendalanya hanya teknis Ya. saja, dan Bapak juga secara tidak langsung tadi menyebutkan solusinya Pak untuk ke depan. Itu Bapak sudah tahu apa yang kira-kira Bapak lakukan untuk mengatasi, yakni berkonsultasi dengan Sarannya. saran Pak yang dari sana. Nah, selanjutnya Pak, sebelum kita masuk ke rangkaian pertanyaan, saya boleh menyampaikan hasil pengamatan Pak. Ya, Bu. Oke, Bapak. Jadi Pak, menurut observasi dan pengamatan yang sudah saya lakukan di kelas, pada saat Bapak mengajar secara keseluruhan itu sudah sangat baik menurut saya, karena kita juga berasal dari cabang mata pelajaran yang serumpun yang sama. Hal ini terlihat dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga seperti dari perencanaan tadi, karena memang saya juga ikut mendampingi Bapak saat membuat RPP yang dibuat, dan proses pembelajarannya juga sesuai. Kemudian di sana di dalam RPP Bapak menyebutkan pembelajaran yang diferensiasi, strateginya, kemudian ada pembelajaran sosial emosional, ternyata di dalam kelas juga diterapkan seperti itu. Saya sudah melihat bagaimana Bapak mengintegrasikan seperti pembelajaran berdiferensiasi itu, sumber-sumber materinya ada banyak sekali. Kemarin bisa lihat ada yang dari YouTube, kemudian ada dari website, kemudian ada juga yang hasil pilihan anak-anak sendiri. Kemudian anak-anak juga dibebaskan kemarin Pak ya untuk membuat hasil akhirnya berdasarkan minat belajar mereka. Kemudian ada beberapa aplikasi yang Bapak pakai saat pembelajaran. Ada juga yang sebetulnya baru saya tahu Pak pada saat itu ada Slido. Sebelumnya saya tahu mungkin minta karena Bapak ada juga aplikasi yang khusus untuk tag bahasa Inggris kemarin, tag puzzle. Nah itu saya juga belum tahu Pak, itu bagian sebelumnya saya, karena sudah sesuai dengan konten anak-anak sama sekarang, mereka tidak bisa dipisahkan dari gadget. Kita juga sangat antusias sekali mengikuti. Nah, namun demikian Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa untuk Bapak kembangkan ke depan. Di antaranya pada saat Bapak berinteraksi dengan siswa Pak, saat Bapak memberikan pertanyaan, kemudian siswa menjawab, akan lebih baik nanti Bapak memberikan apresiasi, walaupun hanya sebagai tangan atau Bapak dalam bahasa Inggris, sebut, well done dan sebagainya, itu akan membangkitkan motivasi anak. Nah itu ya. Nah kemudian ini Pak, untuk durasi latihan, kalau untuk durasi dari pembelajarannya udah oke. Latihan 1 dan 2. Iya, maka Bapak ada memberikan beberapa latihan kepada anak-anak. Akan lebih baik kalau per latihan itu Bapak memberikan durasi yang tepat, yang jelas untuk anak. Misalnya ada 1-15 menit atau 20 menit, jadi anak-anak betul-betul memanfaatkan waktu yang Bapak berikan. Kita juga memaksimalkan waktu yang ada seperti itu. Nah, dari saya seperti itu Pak untuk hasil observasinya. Kira-kira untuk kedepannya Pak, hal apa yang ingin Bapak lakukan? Tindak lanjut dari pribadi Bapak dan juga untuk pembelajaran Pak. Saya mungkin sejauh ini sudah berkomitmen ke diri saya untuk lebih mempersiapkan diri. Jadi tidak hanya jika ada observasi, terus supervisi dari kepala sekolah mempersiapkan segala sesuatu yang baik maksimal, tapi dalam kegiatan pembelajaran harian. Jadi lebih dipersiapkan lagi. Memang masih berbeda ya. Pembelajaran yang dipersiapkan dengan matang dan dadakan itu berbeda hasilnya. Dan anak pun pasti mendapatkan akan menjalaninya dengan berbeda. Jadi kedepannya Bapak sudah kembali ada teman di mungkin Bapak akan
Kira-kira Kak, untuk RPP selanjutnya ini, kapan Bapak mau mulai membuat Mungkin saya lebih fokus untuk ini mengingat bentar lagi kita akan melakukan ujian semester ya. Jadi rencananya untuk persiapan untuk semester depan di Januari. Jadi Desember sudah mulai diawal ya apa sih yang akan dilakukan untuk pembelajaran di semester depan. Jadi kita perlu difokus kalau persiapan pembelajaran semester depan dan Desember berarti Kak ya. Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak? Ya, bisa. Ya, karena kita juga satu jurusan ya, dan juga kebetulan sudah GP, pasti akan lebih berimbas positif. Mungkin selain itu bisa juga Apa lain gunanya juga mengenai atau di sebuah program yang GP kan memang memberikan imbas. Apa imbas nyatanya pada kawan yang belum ikut GP. Bapak. Tadi sudah jelas ya apa yang Bapak harapan Bapak terhadap pembelajaran selanjutnya? Ya, lebih menarik, bervariasi dan memang lebih banyak menggunakan gadget ya. Nah, jadi memang mereka dunianya di gadget. Jadi kalau dilibatkan menggunakan gadget, mereka lebih semangat. Nah, pertanyaan terakhir Pak, dari seluruh rangkaian supervisi akademik yang sudah kita lakukan, mulai dari tahap awal kemarin, tahapan praobservasi, kemudian kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi sekarang, apa saja yang Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Ya, dapatkan itu tak terlepas dari metode pembelajaran ya, yang bervariasi yang sudah disebutkan saran pada saya, termasuk juga memberikan beberapa pilihan latihan sesuai. Jadi latihannya tak monoton, hanya menggunakan KPD saja, tapi lebih banyak menggunakan gadget. Kita lebih tertarik kan gitu. Pak ya, jadi ada mendapatkan ide inspirasi untuk melakukan pembelajaran. Baik Pak, sepertinya kita sudah berada di penghujung waktu. Saya berterima kasih sekali pada Sama-sama. Pak Ipa yang sudah menyediakan waktu, sudah mengizinkan saya di dalam observasi. Saya berterima kasih juga untuk Pak Edison yang sudah mendampingi kecamatan pasca. Kita tutup saja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipa dan Pak Edison. Demikianlah sesi percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan tadi. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.